Ninja No Counter. Yang pertama adalah dinasti Shang, adalah dinasti Eits, tunggu. Kayak ada yang kelewatan deh. Oh, iya, baru ingat. Giginya ompong menggerak rantai kita Indonesia. Iya gundul kesana kesini nyampe kendul. Kedua tela-telo tampak loyo. Jangan jalannya miring-miring itu. Yang belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke loyo. Yang pertama adalah dinasti Shang, adalah dinasti Tiongkok pertama yang memiliki bukti arkeologis. Dinasti Shang berdiri 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Shang dikenal karena penemuannya yang luar biasa. Pada masa pemerintahan mereka, perkembangan di bidang matematika, seni, dan astronomi. Hal-hal seperti menulis, pemerintahan yang ditata, pengerjaan perunggu, kereta, dan senjata ditemukan pada masa Shang. Dinasti Shang tercatat sebagai rezim monarki paling awal yang memiliki bukti arkeologis. Selama 5 abad lebih terdapat 31 raja yang memerintah dengan wilayah di sepanjang Sungai Kuning. Dinasti Shang menetapkan beberapa struktur kenegaraan yang lebih sempurna. Pemerintahan pusat membentuk 2 departemen paling, yang itu Departemen Sekretariat Urusan Negara dan Departemen Tata Hukum Negara. Daerah-daerah diserahkan kepada para bangsawan guna memperkuat pemerintahan daerah, dan masih banyak pejabat dan pengawal istana. Sedangkan kekuasaan militer dan peralatan perang tetap di tangan keluarga kerajaan langsung. Kondisi ekonomi dinasti Shang bergantung pada pertanian. Dinasti Shang sudah lebih maju, sudah bisa menggunakan berbagai jenis tanaman. Peninggalannya seperti bejana perunggu, persenjataan, kereta kuda, dan sistem penulisan dan juga. Yang kedua adalah dinasti Zhou atau dinasti Zhou, didirikan oleh Pangeran Huang dengan pusat pemerintahan di provinsi Shenxi sebagai balas jasa kepada para penguasa yang memberi tanah, sehingga lahirlah sistem feodal. Pemerintahan dinasti Zhou bersifat feodalisme. Pemerintahan langsung di bawah kekuasaan kaisar, sedangkan pemerintahan daerah dipegang oleh para pembantu kaisar yang menguasai daerah-daerah atas nama kaisar yang disebut Raja Fazal. Dinasti Zhou atau dinasti Zhou merupakan dinasti lanjutan atau dinasti penerus dari dinasti Zhang. Dinasti Zhou sendiri adalah suku tua yang tinggal di pusat provinsi Shanxi dan di timur Gansu, dan peninggalan-peninggalannya seperti barang-barang sebagai ritual keagamaan. Dinasti Zhou meninggalkan banyak kemajuan peradaban. Untuk dinasti ini, karena banyak ilmuwan dan cendekiawan yang lahir pada masa dinasti Zhou, para cendekiawan ini berhasil meningkatkan hasil kebudayaan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Hingga akhirnya zaman dinasti Zhou berakhir, sehingga dinasti ini pecah akibat konflik beberapa perangan dan pecah menjadi 2 bagian, yaitu Zhou Timur dan Zhou Barat.
dinasti Han pada tahun 87 SM berwarna coklat dengan pos militer titik merah dan protektorat titik hijau. Dinasti Han merupakan satu dari 3 dinasti yang paling berpengaruh di Cina sepanjang sejarahnya. Dinasti ini merupakan yang meletakkan dasar-dasar nasionalitas Cina, mewarisi penyatuan Cina dari dinasti sebelumnya, dinasti Qin. Dinasti Han sendiri dibangun oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangkan perang saudara dengan saingannya, Xiang Yu. Dinasti Han. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti yang terkuat di Cina dan karena pengaruhnya yang agung, etnis mayoritas di Cina kini menyebut mereka orang Han. Pada tahun 1 SM, jumlah penduduk dinasti Han diperkirakan mencapai 70 juta jiwa, merupakan 28% populasi dunia. Pada saat yang sama, populasi di anak benua India sekitar 46 juta, Eropa 35 juta, dan Afrika Utara 14 juta. Struktur pemerintahan pada permulaannya, Liu Bang atau Kaisar Gao membagi negara menjadi sebagian negara segi feodal dengan maksud untuk memuaskan para pemimpin negeri yang bergabung dengannya saat Perang Chu Han. Walaupun dia berencana akan menyingkirkan mereka setelah Liu Bang menggabungkan dan mengkonsolidir pasukannya menjadi daya penuh. Dinasti Sui adalah sebuah dinasti yang menjadi peletak dasar bagi kejayaan dinasti Tang sesudahnya. Dinasti ini mempersatukan Tiongkok yang terpecah belah pada zaman 16 negara sebelumnya. Terusan besar dibangun pada masa dinasti ini. Dinasti ini cukup pendek karena hanya 2 kaisar yang benar-benar memerintah. Kaisar-kaisar berikutnya hanyalah kaisar boneka yang dipajang oleh para jenderal dan penguasa militer sebelum akhirnya mereka sendiri mendirikan dinastinya sendiri. Li Yuan, sepupu Yang Guang, kaisar dinasti Sui yang kedua, merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Tang. Didirikan oleh Kaisar Wen dari Sui. Ibu kota dari dinasti Sui adalah Chang'an atau yang disebut dengan Daxing, dan kemudian Luoyang. Kedua kaisar dinasti Sui mengambil langkah pemerintahan tersentral dengan maksud untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan sistem 3 departemen dan 6 kementerian dan standarisasi penyatuan mata uang. Dinasti Sui juga menyebarkan dan membangun agama Buddha di seluruh kekaisaran. Di pertengahan dinasti ini, kekaisaran yang baru saja tersatukan memasuki masa keemasan dan kemakmuran dengan hasil pertanian yang melimpah dan mendukung pertumbuhan penduduk. Kaisar dinasti Sui adalah keturunan suku Han. Dipercaya keturunan menteri dinasti Han yang bernama Yang Zhen. Dan sejarah baru dinasti Tang menunjukkan garis keturunan patrilinealnya terhubung ke raja dinasti Zhou via bangsawan tinggi dari negara Jin. Gambar patung tersebut merupakan patung pemain alat musik pipa di era dinasti Sui. Dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi. Masa pemerintahan dinasti Tang merupakan masa penting bagi pertumbuhan Cina. Saat inilah mulai muncul adanya hubungan dengan Indonesia. Masa pemerintahan yang besar adalah pada masa Tang Taisung. Keberhasilannya adalah wilayah Cina sampai keluar Cina, seperti Tonkin, Annam, Kampuchea, dan Persia. Kesenian maju pesat dengan tokoh Li Taipo, Tu Fu, dan Weng Wei. Hasilnya adalah guci, belanga, dan jambangan. Sistem pemerintahan desentralisasi serta dibangunnya pagoda. Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur masalah pembagian tanah. Dinasti Song Cina. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti tersebut didirikan oleh Zhang Guanyin yang menjadi Kaisar Taizu yang memerintah pada tahun 960 sampai 976 dan berakhir dengan kematian Zhao Bing yang memerintah pada tahun 1278 sampai tahun 1279. Kaisar terakhir Song Utara
adalah Kaisar Kenzong yang memerintah pada tahun 1126 sampai 1127. Sementara Kaisar Song Selatan pertama adalah Kaisar Gaozong yang memerintah pada tahun 1127 sampai 1162. Kaisar Ding dari Song yang memerintah pada tahun 1279 sampai 9 Maret 1279 adalah kaisar terakhir dinasti Song Selatan di Tiongkok. Dinasti Yuan didirikan oleh bangsa Mongol dan memerintah di Tiongkok dari tahun 1271 hingga 1368 Masehi atau selama 97 tahun. Dinasti Yuan mengacu pada wilayah yang berbasis di Tiongkok. Namun nama dinasti menggunakan gaya Han Yuanglaya dan klaim ortodoksi politik Tiongkok atas seluruh kekaisaran Mongol. Penggunaan ini terlihat dalam tulisan-tulisan termasuk teks-teks non-Tiongkok pada masa dinasti Yuan. Meskipun demikian, dinasti Yuan jarang digunakan dalam arti luas oleh para sarjana modern karena perpecahan kekaisaran Mongol. Dinasti Yuan juga dikenal oleh orang Barat sebagai dinasti Mongol atau dinasti Mongol Tiongkok, mirip dengan nama dinasti Machu atau dinasti Machu Tiongkok yang digunakan oleh orang Barat untuk dinasti Qing. Dinasti Yuan kadang-kadang dikenal sebagai kekaisaran dari kanan agung atau kekanan dari Kan Agung, yang secara khusus muncul di beberapa peta Yuan karena Kaisar Yuan juga memegang gelar nominal Kan Agung. Setelah Genghis Khan menyatukan suku-suku Mongol dan menjadikan agung pada tahun 1206, dia dan penerusnya memperluas kekaisaran Mongol di seluruh Asia. Dinasti Ming 1368 sampai 1642 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan dinasti Mongol di Cina, Chu Yuanzhang kemudian memerintah dengan menyusun persatuan Cina kembali di bawah dinasti Ming. Ia kemudian digantikan oleh putranya, yakni Yongle. Pada masa inilah Cina mengadakan hubungan dagang dengan Majapahit sehingga ada hubungan yang damai antara kedua negara tersebut. Seni bangunan sangat maju dengan dibangunnya pagoda. Pada masa pemerintahan Yongle, datanglah Portugis pada tahun 1516. Orang Belanda dan Inggris untuk mengadakan hubungan perdagangan. Dinasti Ming mengalami keruntuhan disebabkan oleh serangan bangsa Manchu yang akhirnya berkuasa di Cina.